يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق من الوجود سواك عند حلول الحديث الآمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولم يليك رسول الله جاءك بإذ الكريم وتجلى باسم مدكرين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن مثلك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 10 ya, yang di bawah, di 14 dari bawah. Fa'inqila dan burung ada yang burung, fa'inqila alaysa, fa'inqila dan burung alaysa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, halaman 10. Baru dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala fa in qila alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah wa lam yadhkur mimma dhakartum min syara'itiha wa shadadtum shay'an. يقال له اعلم أولا أن الندم غير مقدور بالعبد. ألا ترى أنه تقع الندامة عن أمور في قلبه وهو يريد ألا يكون ذلك، والتوبة مقدورة للعبد مأمور بها. ثم إنا قد علمنا أنه لو ندم على الذنوب لما ذهب لذلك جاهه بين الناس أو ماله بالنفقة فيها، فإن ذلك لا يكون توبة بلا ريب. فعلمت بذلك أن في الخبر معنى لم تفهمه من ظاهره، وهو أن الندم لتعظيم الله سبحانه وخوف عقابه مما يبعث على توبة النصوح، فإن ذلك من صفات التائبين وحالهم. فإنه إذا ذكر الأذكار الثلاثة التي هي مقدمات التوبة ندم، وحملته الندامة على ترك اختيار الذنوب، وتبقى ندامته في قلبه في المستقبل، فتحمله على الابتهال والتضرع. فلما كان ذلك من أسباب التوبة وصفات التائب سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم التوبة. فافهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد والحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dari bahasan Imam Al-Ghazali
dalam kitabnya Minhajul Abidin kita sampai dalam ucapan Imam Ghazali melanjutkan yang lalu. Fa in qila, apabila ditanya, apabila dikatakan alaysa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadmu taubah, apakah bukannya pernah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apa sabda Nabi kita Muhammad SAW, an-nadmu taubah, yang kemarin itu bahas ya sebenarnya, bahwasanya Nabi kita Muhammad bersabda yang maknanya Allah alam, an-nadmu taubah, menyesal itulah taubat, menyesal itu adalah taubat. Udah singkat gitu doang. Menyesal itu adalah taubat, singkat, padat ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Walam yadhkur mimma dzakartum, dan dalam sabda tersebut Nabi kita Muhammad SAW enggak menyebut apa-apa yang lain. Walam yadhkur mimma dzakartum, cukup menyebut menyesal itu taubat gitu. Ya kan, singkat. Sebelumnya Imam Ghazali taubat itu mesti begini, banyak banget syaratnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak menyebut macam-macam. Walam yadhkur mimma dzakartum, tidak menyebut yang seperti engkau sebut wahai Imam Ghazali. Min syaraitiha, daripada panjang banget syarat-syaratnya. Wa syaddattu syai'an, mesti begini, mesti begitu. Apa jawaban Imam Ghazali? Jawab lahu, maka akan dijawab atas orang yang bertanya seperti itu, kata Imam Ghazali. I'lam awalan, ketahuilah, katanya pertama sekali, kata Imam Ghazali. Ketahuilah, katanya kata Imam Ghazali, awalan, pertama sekali, angan nadama, sesungguhnya rasa menyesal itu ghairu maqdurin lil 'abdi. Katanya, rasa menyesal itu seorang hamba tidak mampu menciptakannya, membikin rasa menyesal itu dibikin-bikin nggak bisa. Rasa menyesal gitu kan, rasa girang itu timbul dengan otomatis, rasa sedih timbul dengan sendirinya. Nggak bisa, mau girang deh, nggak bisa. Ya kalau lagi sumpah ya sumpah. Menyesal nggak bisa kita membuatnya. Kalau memang nyesal ya nyesal, otomatis ada nyesal dalam hati, rasa nyesal. Kalau senang ya senang, gitu kan? Nggak bisa kita mau senang mau sedih, nggak bisa kita yang atur, gitu kan? Karena Ghazali ketahui, pertama sekali rasa menyesal itu kita nggak mampu untuk membikinnya. Ya. Ala tarawanahu yang tata'un nadamah an umur fi qalbi wa huwa la yuridu. Pernah gak katanya kita nyesal padahal kita nggak mau, tapi kita menyesal dalam hati kita, katanya. Ala taro annahu tata'un nadamah. Pernah kadang-kadang katanya pernah terjadi penyesalan atas sesuatu urusan fi qalbi, dalam hati kita terlintas rasa nyesal itu, wa huwa yuridu ala yakuna dzalik. Padahal dia nggak mau menyesal, tapi tiba-tiba ada rasa nyesal dalam hatinya. Itu tanda bukti nyesal itu nggak bisa kita bikin-bikin. Wa taubah, sedangkan taubat maqduratun lil 'abdi, bisa kita bikin. Kalau kita mau taubat itu bisa kita bikin. Bisa kita usahakan dalam diri kita untuk kita taubat. Taubat itu kan berhenti dari stop dari dosa. Itu bisa kita lakukan. Ada kemampuan Allah kasih di kita untuk kita ini bertaubat, bisa. Kalau nyesal nggak bisa, nggak tahu. Tiba-tiba nyesal, tiba-tiba enggak, gitu kan? Wa taubatu maqduratun lil 'abdi, sedangkan taubat itu mampu kita, Allah kasih kemampuannya. Ma'murun biha, dan diperintah juga sama Allah Taala untuk kita bertaubat. Summa, katanya, kemudian inna qad 'alimna annahu law nadima 'ala dhunubi lima dhahaba. Kemudian kata Ghazali, tambahannya lagi. Bahasanya katanya, inna qad 'alimna, sesungguhnya kita telah mengetahui, annahu, sesungguhnya, law nadima, misalnya ada orang nyesel. Kalau cukup nyesel doang gitu, kalau nyesel nih, ada orang nyesel. Nadima, nyesel atas apa? Ala dulu, atas dosa besar. Betul kan? Tapi nyeselnya bukan karena itu. Lima zahaba bidzalika jahu bainas, karena zahaba hilang bidzalika, gara-gara dia dosa, orang melihat dia dosa, langsung jahu, ya, jahnya, martabatnya di masyarakat langsung. Tadinya imam masjid, waduh, masuk masjid dihina, gara-gara ketahuan dosa. Tadinya lurah, diomongin itu lurah, antum gini, gara-gara dosa, ketahuan sama warga, sama orang. Dia nyesel
Nyesel nggak? Nyeselnya gara-gara hilang martabatnya, bukan karena dosanya. Ada nggak penyesalan? Ada. Penyesalan cuma bukan gara-gara dosa, tapi karena jatuhnya, jahnya martabatnya di masyarakat. Atau katanya, malu bina pakofiha, atau dia nyesel, dia dosa nyesel. Cuma nyeselnya gara-gara dhahaba maluhu bina pakofiha, karena uangnya berkurang gara-gara main judi. Judi dosa, nyesel dia gara-gara uangnya habis. Nyesel nggak? Ada tuh nyesel dalam hatinya. Oh, saya nyesel, tapi gara-gara dosa benar, cuma bukan gara-gara dosanya, gara-gara uang yang habis. Nyesel juga tuh, ada timbul nyesel dalam hati orang itu. Ada timbul nyesel. Faidah dari kalau ikut tobat, itu bukan tobat. Jadi katanya nyesel, penyesalan itu ada tobat, kan sabda Rasulullah. Bukan begitu, ada makna lagi di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar menyesal. Kalau nyesel doang taubat, ya itu orang nyesel karena uangnya habis. Itu apakah itu taubat? Bukan. Oh, dia nyesel gara-gara harga dirinya jatuh di masyarakat. Apakah itu taubat? Bukan. Bukan sekedar menyesal. Taubat itu bukan sekedar menyesal. Ada makna lagi di dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW. Maka tanpa ragu itu bukan taubat namanya, kata Muhammad. Fa'alim tabidalika. Maka kalau begitu kamu sudah tahu, kata Muhammad. Anna fil khabari ma'nan, bahwasanya dalam kabar hadis Nabi kita Muhammad SAW tersebut ada makna lam tafhamhu yang belum kita pahami. Min zahirihi, daripada zahir sabda Nabi Muhammad SAW yang singkat dan padat tersebut, ya kan? Wahwa, apa itu makna tersebut? Kata Imam Ghazali. Makna tersebut katanya wahwa anna nadama, sesungguhnya rasa menyesal li ta'zimillah, untuk mengagumi Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa. Ya, kita mesti tahu kita siapa, Allah siapa, Allah Maha Kuasa. Ini semuanya nih Allah semua yang punya kendali, ya. Maha, kita takut, bisa kita dibikin hina, bisa kita dibikin bangkrut, bisa dibikin susah, bisa dibikin sedih. Itu semuanya kendalinya di Allah Taala. Jadi kita takut sama kekuasaan Allah, kita takut sama keagungan Allah. Itu benar rasa menyesal. An nadama li ta'zimillah, menyesal atas takut sama keagungan Allah Taala. Wa khaufi iqabih, takut ada balasannya. Orang dosa nggak mungkin lepas. Orang dosa tidak mungkin lepas. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Di dunia nggak mungkin sama orang yang tahan sabar. Zaman sekarang nahan dosa, nahan diri dari dosa, kayak pegang bara api, katanya kan, pegang bara api. Dilepas nggak boleh, dipegang panas. Nahan, dia nggak boleh nahan. Itu memang sama orang yang gampangan dosa? Nggak sama. Di dunianya itu udah kelihatan hidupnya, tenangnya, berkahnya. Jangan tertipu sama nominal, jangan tertipu sama harta yang melimpah di mereka. Innama yuridullahu liyu'adzib fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kau takjub atas harta mereka dan keluarga mereka. Disebut Al-Quran fala, dua kali yang kita tahu. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan engkau takjub wahai Nabi Muhammad SAW. Lihat nih orang kafir makin bodoh. Fala tu'jibka wahai Nabi Muhammad SAW. Jangan takjub, jangan kaget. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah mau memperbanyak harta mereka, melimpah sehingga melimpah, tidak ada serinya, katanya. Tidak ada serinya. Itu innama yuridullah, sungguhnya Allah yuridu, mau, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Allah mau mengadab mereka dengan harta itu. Adab nggak itu harta? Adab. Mana bisa tidur? Punya gudang ini minyak Pertamina. Itu sana udah ditutup belum? Itu saat pakai itu ngadi-ngadi tuh yang jaganya di telepon nggak bisa. Dia udah jam 1 malam nih. Ini gimana nih? Ada nggak mungkin ke gudang sana ngecek. Ini sana lagi, belum lagi yang sana, belum lagi emasnya belum ditutupin, apalagi mobilnya parkir di mana. Ada punya harta banyak memang. Was-was itu. Dia datang sini, jalan sini. Waduh, dia dengan telepon itu apaan ini ya? Ada apa ini ya? Gitu. Rumahnya banyak, itu ada. Jangan takjub atas harta-harta yang mereka yang melimpah.
Padahal kok kita kalau kita namanya berkah, tenang, berkah, cukup. Mau jalan ada, mau beli ada, mau rumah alhamdulillah, teduhan bisa, keluarga ada, istri ada, ya kan? Mau kendaraan ada, makan apa aja mau ada. Itu berkah namanya. Cukuplah itu, apalagi semua udah punya kita, udah punya. Kalau melimpah itu ada. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tadhhabu anfusuhum wa hum kafirun, dan Allah mau mengundur mereka sehingga mereka lupa. Bahaya nih. Dulu dosa aja begini, ya udah terus dosa, terus dia tertipu. Oh ya udah ngapain tobat, dilur. Kata zahab waktu subuh sehingga mereka ketika datang malaikat lupa, baru habis, baru sadar. Itu jadi bahaya, tertipu dengan diulur sama Allah Taala. Contohnya tangkap nggak bisa. Jadi kalau malaikat Israel datang nggak pakai nunggu, semua panggilan bisa kita tunggu ya. Kalau ini kita ada yang manggil siapa? Ntar dulu lagi pengajian. Lagi di mana, di rumah, ntar dulu. Tapi kalau yang manggil presiden ya ada ya sebentar tutup pengajian jalan gitu kan misalnya kan, ya tergantung ininya ya kan. Kalau presiden yang lagi majelis yang manggilnya menteri ya ntar dulu gitu kan. Tapi kalau yang manggilnya Israel siapapun kapanpun nggak pakai ntar dulu lagi nyuap nih format baru setengah, ntar dulu sampai habis nelannya, nggak pakai setengah nelan diambil, nggak sampai nelan masih di sini nih, ntar dulu biar masuk dulu biar enakan gitu kan, kagak, langsung diambil itu kelepeh, langsung ke uang itu, format yang setengah yang belum masuk, setengah yang belum masuk, nggak pakai nunggu sampai ketelan, nggak ada, baru minum nih, baru seteguk, datang, udah nggak pakai nunggu, siapapun dia, mau raja, mau presiden, mau apa, itu panggilan Allah Taala. Kalau sudah nyengkram nggak ada ulur, kecuali nabi-nabi. Kalau para nabi nggak boleh. Kalau para nabi, mereka Israel nggak boleh mengambil rohnya para nabi kecuali izin dulu. Tidak izin kalau nabi. Izin kalau nabinya izinkan baru boleh dicabut. Ya, Nabi Ibrahim kan gitu juga. Nabi Ibrahim kan pertama di antara kisahnya, Nabi Ibrahim pas mereka Israel datang, kirim salam sama Allah Ta'ala, maknanya apa? Masa ada kekasih, kan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Masa ada kekasih membunuh kekasih? Bilang sama Allah, emang ada kekasih mau membunuh kekasihnya? Bilang sama Allah Ta'ala. Waduh, gak mau Nabi Ibrahim, gak mau kan? Kematian ini kan serem ya. Mas, emang ada kekasih mau mematikan kekasihnya? Gak ada, bilang sama Allah Ta'ala. Sampai insya Allah Ta'ala, ya Allah, wah nabimu Ibrahim gak mau dicabut. Dia bilang, emang ada kekasih mau membunuh kekasihnya? Gak ada, kan? Bilang ke Ibrahim. Allah Ta'ala jawab, maknanya nih ya, makna. Bilang ke Nabi Ibrahim, bilang ke Ibrahim, emang ada kekasih yang gak mau ketemu kekasihnya? Emang ada kekasih yang gak mau ketemu? Jawab, datang dengan Ibrahim. Apa jawab Allah? Emang ada kekasih nggak mau? Oh gitu kata Allah. Sekarang cabut. Sekarang cabut. Jadi nggak ada tawar menawar. Kalau kita mah kagak pakai itu. Baru mau buka baju dikit, Israel datang. Udah nggak sempat tuh buka. Udah kelepas sakratul maut. Baju baru ngangkat ini doang. Lagi mau sholat Jumat, mau kamar mandi, buka baju gitu kan, mau kamar mandi. Belum sampai dibuka, datang itu di sana Israel. Udah pakai nunggu buka dulu, jatuh dengan baju-bajunya yang belum terbuka, ya. Nah itu dia. Kalau terjadi, Allah Taala mengulur-ulur mereka. Jadi jangan kaget. Jadi berkah. Kalau kita ini berkah. Jadi pasti orang yang dosa bakal. Jadi kita jangan nabung dosa yang banyak, karena bakal dibalas. Pasti dibalas di dunia atau di akhirat. Jadi stop tabungan dosanya, stop. Udah cukup nih yang kita tabung selama ini untuk ngabisinnya, balasannya itu udah cukup kita yang penting stop, maka kita ganti keseluruhannya rapi.
kalau mudah-mudahan rapi di dunia, maka kita bisa ngerasain nikmatnya sebelum di akhirat, ya kan? Nah, jadi katanya ada makna di situ. Takut atas ikutnya Allah. Kita untuk apa kita taubat? Karena takut atas tadi kekuasaan Allah sama balasan yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang berdosa. Maka itu mimma yab'atsu 'ala taubah an-nasuh. Hal itulah tadi, rasa menyesal tadi, oh sudah terlalu banyak dosa yang dikumpulkan, takut Allah bakal apain kita. Itulah katanya rasa menyesal itulah menyesal yang memancing orang tersebut untuk apa? Untuk stop. Stop apa itu? Stop itu berarti kan taubat. Taubat itu stop, nggak mau lagi. Udah cukup, gitu kan? Udah cukup. Nah itu namanya rasa menyesal seperti itulah akan ia ba'atsu 'ala taubah, yang akan memancing mendorong orang tersebut untuk dia taubatun nasuh, taubat yang benar-benar tidak akan pulang kembali lagi. Fa'inna dzalika, maka hal itu sesungguhnya adalah min sifat taibin, adalah sifatnya orang-orang yang taubat. Jadi terus menyesal, udah cukup dosa-dosa yang lalu, sekarang saya mau rapiin diri saya. Nih saya terima aja nih balasannya, sudah capek, apalagi saya tambah lagi dosa yang akan datang. Itu terus-menerus diingat di dalam benaknya, ya. Wahalihim, begitulah keadaannya orang-orang taubat itu selalu begitu, nggak ada selalu begitu. Fa'innahu idza dzakara al-azkara tsalatsah allati hiya muqaddimah taubat. Jadi kalau ketika dia mengingat-ingat zikir-zikir yang tiga, ada kan sebelum itu ada tiga. Apa? Lemahnya dia, pedihnya adab Allah, ya. Maha kuasanya Allah, itu akan terus dia ingat dalam hatinya. Itulah muqaddimah taubat. Itulah muqaddimah yang mendorong orang untuk taubat. Nadim. Kalau sudah begitu dia nyesal, wa hamalun nadama 'ala tarki ikhtiyari dzunub. Maka misalnya dia itu akan mendorong dia untuk tidak mau lagi berdosa. Tidak ada dalam hatinya mau berdosa, tidak ada. Jadi ini ngapain ya? Mau dosa dia nggak ada, cukup gitu. Jadi tidak terlintas lagi dalam hatinya untuk mau melakukan dosa. Atas dasar apa? Atas dasar menyesalnya tadi dengan ikhtiyari dzunub. Wa taqaddama madhu bi qalbi. Maka rasa menyesal tersebut akan tetap ada dalam hatinya. Terus dia hadirkan, karena kan ini penyesalan yang luar biasa, karena dia tujuannya akhirat kan. Terus menerus dalam hatinya. Fil mustaqbal, di umur sisa umurnya yang akan datang, akan terus ada dalam hatinya nyesal terus. Fatahmilu 'ala al-ittihal wa tadarru, dia akan memohon kepada Allah Taala, ya Allah ampuni dosa yang lalu, jangan dikasih balasan, ya kan? Kalau pakai doa yang begitu, ya Karim Ahmad katanya Allah. Kalau yang pakai doa ya Karimu Ahmad, ya Allah ya Karim, ampuni dosa saya. Pakai nama, pakai asma Allah yang Karim. Allah kan Al-Karim, ya kan? Kalau pakai yang Karim Ahmad, itu katanya di antara maknanya tafsir itu katanya bukan hanya dihapus. Kalau kita mohon dihapus dosanya, ya Karim Ahmad bukan hanya dihapus, tapi yang catatan 1 miliar dosa itu dirubah ke catatan kebaikan 1 miliar. Habis dihapus dipindahin. Jadi kita nggak ada amal 1 miliar, tapi dosa 1 miliar ada. Cuman dihapus dibalikin ke sini. Kalau kita ampunnya pakai nama Allah ya Karim, yang Maha Dermawan, ya Karim yang Maha Dermawan, ampuni aku. Itu bukan hanya diampuni doang, ditambah pahalanya. Itu ditafsir dikatakan itu. Kalau kita minta ampuni dengan ya Karim Ahmad, itu luar biasa, ya. Maka kita iftihal sama Allah Taala, minta ampun. Falamma kana dzalika min asbabit taubah wa sifatit taib. Maka ketika rasa menyesal yang seperti itu adalah sebab-sebab orang menjadi taubat, wa sifatit taib, dan sifatnya orang yang bertaubat, samahu Rasulullah SAW, maka dinamakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bismi taubah. Maka menyesal itulah taubat. Menyesal yang begitu tuh, itulah taubatnya orang. Karena itu yang mendorong tadi kan. Paham, maka ketahuilah hal tersebut. Jadi bukan hanya sekedar menyesal biasa, bukan sembarangan menyesal yang taubat itu. Menyesal yang dimulai dengan begini dengan syarat-syarat yang tadi itu. Makanya tadi kan utarakan semuanya syarat-syaratnya. Apa saja semua itu. Paham tadi kan, muwafaqan, semoga Allah Taala memberi taufik kepada kamu dan memberi kepada kita semua. Insyaallah Taala. Apa yang kita? Kalau engkau bertanya yang berikutnya, kalau kamu bertanya, bagaimana orang bisa nggak berdosa? Kalau kamu bertanya, bisa nggak orang nggak berdosa sama sekali? Kayak dengan pertanyaan, kalau kau bertanya, apakah mungkin seorang manusia biasa tidak berdosa sama sekali? Apa jawaban nomor tadi? Baik kita, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
ويضاعف